Komika terakhir ini dia ini teman juga dan dia ini mungkin kamu familiar dengan dia muka. Ya kenal ya. Dia sering muncul gitu. Dia suka menyindir masalah-masalah percintaan. Nah yang suka tersindir saatnya waktunya kamu lempar dia muka kayaknya di atas ini ya. Langsung saya dia yang punya tagline sialan anjay. Langsung saya kita sambut Julio Anderson. Jalan-jalan ke ACC. Dari ACC ke Gunung Nona. Dia lupa saya, masa saya belum bisa lupa dia bagaimana? Sialan. Dia ini tak tahu kayak Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Perkenalkan, kita punya nama Julio Anderson teman-teman. Hari ini temanya kita bahas tentang AI, tentang teknologi ya teman-teman. Teknologi itu berkembang makin pesat teman-teman, contohnya di game. Game atau permainan dulu ada di mesin yang besar-besar. Berkembang jadi PS, berkembang jadi game yang ada di katong punya HP sekarang. Tapi yang beta heran dari sekian banyaknya game, kenapa mesti beta pun perasaan yang dia permainkan. Wujud perkembangan teknologi teman-teman itu salah satunya AI. Contohnya ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu program komputer yang katong bisa suruh dia bikin apa saja teman-teman. Dia bisa bikin tugas, dia bisa bikin lagu. Cuma satu yang saya bisa dia bikin. Bikin beta mantan tarima beta apa adanya. Tapi serius beta agak terganggu dengan kakak ini. Kakak kalau boleh tahu kakak nama siapa? Siapa? Dela. Kakak, sorry, ada apa di kakak muka tuh? Ada senyuman terindah yang pernah beta lihat. Kakak Dela ini bu senyum tuh kayak narkoba. Bikin beta candu. Kalau kakak yang ini yang cowok nih senyum lagi kayak narkoba. Sedikit polisi datang angka. Mohon tenang. Beta sangat berterima kasih dengan adanya ChatGPT teman-teman. Karena berkat ChatGPT bulan April kemarin akhirnya beta wisuda. Setelah kuliah dari 2018. Beta punya skripsi jujur ChatGPT yang bikin teman-teman. Mulai dari cari judul, bab 1, latar belakang, daftar isi, daftar pustaka, sampai revisi ChatGPT yang bikin. ChatGPT itu paling baik teman-teman. Kalau manusia beta suka yang dia serius. Baru kalau katong minta tolong, katong chat dan ChatGPT itu dia balas cepat, fast respon. Seng sama kayak nona-nona Ambon. Yang kalau katong chat centang 2 online tapi seng balas. Bilangnya su tidur tapi datang katong telepon sedang berada di panggilan lain. Baku telepon sampai matahari naik, datang matahari masuk dia pilih sunset deh orang lain. Munafik memang cewek-cewek Ambon tuh teman-teman. Dengan adanya AI ini teman-teman, orang edit foto itu jadi makin gampang. Katong bisa edit tuh yang hitam jadi putih, yang keriting jadi lurus, yang artis jadi anggota DPR. Tapi dengan adanya AI ini teman-teman, orang tuh edit foto jadi makin keterlaluan. Ada beta punya tetangga nama Mona teman-teman. Dia kemarin posting foto di Instagram. Dia punya foto, dia punya muka itu putih, cantik, mulus, licin kayak tehel orang kaya. Padahal aslinya itu dia punya muka hitam, kasar, kayak batu karang di pintu kota.
Maksudnya kalau edit foto tuh ya wajar-wajar saja toh. Malu-malu hati katong sadiki toh. Saya boleh edit foto begitu kecuali saya di Jawa beta di Ambon begitu. Orang ini tiap hari beta lihat sih. Saya bangun tidur muka karing-karing beta tahu. Saya muka sing secantik dan seputih itu beta tahu. Ada sapori-pori besar kayak Pulau Seram mo. Itu ya orang bilang dulu Hawa tipu Adam pakai buah, sekarang Hawa tipu Adam pakai filter. Seiring berkembangnya zaman teman-teman, mulai muncul narasi-narasi perempuan yang menuntut kesetaraan gender. Beta jujur adalah orang yang kurang setuju dengan kesetaraan gender teman-teman. Karena menurut beta perempuan dan laki-laki itu berbeda. Beta ulangi, kakak HP panas, awas itu tak bakar. Asap sumpah, apa itu? Oh, sudah jua kata saya tahu, please deh. Maksudnya beta kan ada tampil lalu tiba-tiba kayak asap keluar gitu, kayak beta bingung terdistract gitu loh. Sudah jua sih paling mengganggu Ulangi teman-teman, tadi tuh iklan. Sampai mana? Katong ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu jauh. Seiring berkembangnya zaman teman-teman, mulai muncul narasi perempuan yang menuntut kesetaraan gender. Beta kurang setuju karena menurut beta laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan kalau dong pakai celana dalam, dong satu kali pakai, mandi, ganti. Laki-laki seng. Laki-laki seng. Laki-laki kalau pakai celana dalam, dong satu kali pakai, mandi, habis mandi bola balik pakai lagi. Yang tertawa-tertawa ini buktinya teman-teman. Beta tuh sering begitu teman-teman. Karena beta punya stok celana dalam itu sedikit. Jadi beta kalau mandi pakai bola balik pakai sampai sen tahu mana muka mana belakang. Sampai di satu ketika beta punya stok celana dalam itu habis teman-teman. Kotor semua, ujang pakai yang sengkaring. Apa yang beta lakukan? Apakah beta pergi ke kampus yang pakai celana dalam? Tentu tidak. Beta mengambil keputusan untuk pakai beta mama punya celana dalam. Dan beta baru menyadari satu hal bahwa ternyata desain celana dalam laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk ketahuan teman-teman yang cowok-cowok, kalau katong pakai, yang katong punya kan bagian depannya pas. Pas di ujung, pas di kiri, pas di kanan, pas. Kalau kamu pakai punya perempuan, tidak semudah itu. Jadi dia itu tidak didesain untuk menopang katong punya ade. Makanya pas beta pakai, akan sempas teman-teman. Baru kamu tahu, tingkat elastisitasnya sudah menurun. Jadi akan tak lucu. Beta mesti pakai karet. Beta pakai karet di kiri dan di kanan. Oke, akan tak lucu lagi. Masalah yang selesai sampai di situ. Karena dia tidak pas, beta harus memposisikan beta punya ade. Beta jalan tuh mesti atur langkah, mesti gini. Beta jalan mesti begini. Karena kalau beta begini ade offside. Itu saya dari beta, luar biasa sekali, sekian dan terima kasih. Cek. Oke teman-teman, baru tepuk tangan yang merah untuk Julio Anderson. Menutup katong acara pada malam hari ini dengan meriah ya. Dia bahas dia pung ade lagi. Beta mau bilang, beta ganti celana dalam teman-teman. Biasanya kayak dia gitu. Ngomong-ngomong katong pung ade ini. Saya minta mau sedikit bahas yang soal Julio tadi. Karena itu memang harus pas gitu teman-teman. Untuk menopang katong pung ade itu harus pas. Kainnya itu harus pas. Karena katong pung ade itu dia tuh punya, katong kepala kan ada dua ya. Dia kepala tuh suka bergerak sendiri gitu ya.
Makanya beta curiga di laki-laki itu ada 2 tubuh manusia. Itu kenapa? Katong laki-laki kan paling suka memberi nama katong pung ade. Ya toh? Rudal. Katong kasih nama tuh. Beta kasih nama beta pung ade ini. Geral beta kasih nama. Supaya seng liar begitu ya. Diam. Ikut ucan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk katong semua dari Stand Up Indo Ambon. Penampilan Julio tadi menutup Open Mic TVRI pada sore hari ini dan beta pengen sampaikan jangan lupa nonton Open Mic TVRI Maluku di YouTube TVRI Maluku dan jangan lupa follow Instagram TVRI Maluku dan untuk beta mau promosi juga di TVRI Maluku Katong juga ada podcast dari teman-teman Stand Up Indo Ambon, ada podcast Kombut Komedi Badi karena setiap cerita pasti ada lucunya, teman-teman bisa nonton di situ. Ada banyak cerita-cerita menarik dari orang-orang inspiratif dari kota Ambon gitu. Dan beta juga pengen promosi katong dari komunitas Stand Up Indo Ambon, ada event stand up komedi. Teman-teman bisa lihat info lengkapnya di Instagram @standupindoambon_. Katong event namanya Ambon City of Comedy. Sebuah mini show dengan katong jual tiket harga 25.000. Info lengkapnya teman-teman bisa lihat langsung di Instagram komunitas Stand Up Indo Ambon. Itu saya dari beta, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.